Untuk kompetensi pribadi dilakukan dengan yang pertama, siswa bertadarus Al-Quran 2 ayat yang telah dipelajari di bab sebelumnya, yaitu surat Al-Baqarah ayat 256 yang menceritakan tentang konsep la ikraha fiddin, tidak ada paksaan dalam beragama. Kemudian surat selanjutnya adalah surat Al-Imran ayat 64 yang menceritakan tentang konsep kalimatun sawa, yaitu keyakinan yang menyamakan perbedaan. Selanjutnya, siswa akan menonton video kisah keteladanan Nabi Muhammad dan sang pengemis Yahudi buta. Dan di akhir, mereka akan berdiskusi untuk menentukan atau menyimpulkan keteladanan Nabi Muhammad dalam berteman tanpa membedakan agama. Adapun implementasi kompetensi komparasi, dengan saya mengundang guru tamu, yaitu guru pendidikan agama Kristen, untuk menjabarkan konsep Kristiani bagaimana berteman tanpa membedakan agama. Sedangkan untuk kompetensi kolaborasi, saya mengundang siswa dari kelas 5C yang beragama non-muslim satu-satunya di kelas untuk menceritakan bagaimana perasaannya sebagai satu-satunya non-muslim di kelas dan bagaimana siswa-siswi kelas 5C memperlakukan dia dalam kehidupan sehari-hari. Untuk selengkapnya, saksikan video berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anakku Seri-Serima, bagaimana kabarnya hari ini? Dalam keadaan sehat? Alhamdulillah. Anak-anakku yang dirahmati Allah, pertemuan kita hari ini adalah belajar pelajaran yang ke-8. Apa judulnya pelajaran ke-8? Sangat berteman. Adapun subtema pelajaran hari ini adalah berteman tanpa membedakan agama. Jadi yang ada anak-anakku semua, mari kita kebiasaan baik. Selanjutnya mari kita terus Al-Quran. Dua surat yang kemarin kita pelajari, surat apa? Ayat 12 kita pelajari dengan surat ayat 66. Silakan dibaca bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita belajar tentang materi yang ke-8. Judulnya apa tadi? Senangnya berteman dengan tanpa membedakan agama. Adapun tujuan pembelajarannya adalah hari ini kita akan mendengarkan cerita tentang kisah Nabi Muhammad dan Yahudi pengemis buta. Yang kedua, dari kisah itu bagaimana kamu bisa mengambil pelajaran yang berharga. Yang ketiga, kamu bisa menjelaskan bagaimana sih adabnya orang kalau berteman dengan orang lain tanpa membedakan agama. Dan yang keempat, kamu belajar bagaimana menjelaskan hikmah atau keuntungan dari berteman tanpa membedakan agama. Kebetulan anaknya Aisyah, keesokan harinya Abu Bakar As-Siddiq pun pergi menuju pasar tempat pengemis Yahudi itu berada. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah beberapa hari Silakan diskusikan dengan anggota kelompok kalian. Kelompok 1 diskusikan masalah yang pertama. Begitu juga kelompok 2. Kelompok 1, apa yang didiskusikan? Adab berteman tanpa membedakan agama. Kemudian kelompok 2, hikmah berteman tanpa membedakan agama. Kelompok yang ketiga, menciptakan kerukunan antar umat beragama itu bagaimana caranya. Dan kelompok yang keempat, perilaku yang harus dihindari ketika berteman dengan yang berbeda
tentunya dari temannya yang satu-satunya beragama non-muslim, yaitu siapa? Oke, pagi ya Rika. Pagi, karena biasanya nggak pernah ikut pelajaran agama Islam, sekarang pelajaran agama Islam kamu datang sebagai tamu terhormat dari kelas ini. Oke, ada dua pertanyaan dari Bu Aini. Yang pertama, sebagai minoritas satu-satunya yang beragama Kristen di kelas ini, bagaimana perasaanmu? Perasaan saya sebagai salah satu-satunya agama Kristen di kelas 5C ini, saya jujur merasa sangat senang dan berada di antara teman-teman saya yang sangat menerima saya dan toleransi saya dan tidak membeda-bedakan apapun agamanya dan apapun ras jenis kulitnya. Oke, pertanyaan kedua. Wah, ini selama ini kan nggak tahu kesehariannya. Bagaimana teman-teman kalian kelas 5C ini memperlakukan kamu sebagai satu-satunya non-muslim dalam pergaulan sehari-hari? Mereka memperlakukan saya seperti anak seperti biasanya dan menjadi teman tanpa membeda-bedakan ras, agama. Hei,